Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah dengan tema anti jamur, anti parasit, dan antelmentik. Klasifikasi untuk infeksi jamur. Infeksi jamur itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu infeksi sistemik atau disebut dengan mikosis profunda. Kejadiannya ini jarang, dan infeksi lokal. Contohnya adalah dermatofit, mukokutan, di mana kejadian ini relatif banyak. Ini adalah beberapa eh, contoh ya model jamur yang bisa menyerang tubuh seseorang ya. Ini adalah jamur penyebab atelit foot dan penyebab panu ya, penyakit kulit. Kemudian ada juga eh, bentuk ini ya, yeast berkapsul, yeast dalam jaringan biopsi, kemudian ini adalah koloni Cryptococcus. Nah, ini apabila di kulit ya, bisa terbentuk mikosis superficial atau bisa juga mikosis profundal ya, yang disebabkan oleh jamur Aspergillus yang ini ada di paru. Nah, untuk obat-obat anti jamur itu sendiri, apa saja contohnya ya untuk infeksi sistemik? Infeksi sistemik itu maksudnya jamur yang bisa menyerang ke seluruh tubuh ya, bukan hanya pada lokal daerah tertentu, tapi pada seluruh tubuh. Nah, obatnya yang pertama ada amphotericin B. Dia mempunyai sifat fungistatik atau fungisidal, di mana aktivitas ini bersifat eh, fungistatik atau fungisidal itu tergantung dari dosis dan sensitivitas dari jamur itu sendiri. Jadi tergantung dosis ya. Kalau dosisnya tinggi, kemungkinan dia bisa membunuh. Kalau eh, lebih rendah, ya kemungkinan dia berfungsi hanya menghambat. Efek samping dari amphotericin apabila digunakan melalui intravena untuk infus, ya bisa jadi membuat kulit terasa panas, kemudian keringat, sakit kepala, demam, timbul flebitis, dan penurunan fungsi ginjal. Lebih dari 80% pasien mengalami efek samping ini. Kemudian terjadi kerusakan ginjal di mana kasusnya akan tergantung dari dosis yang digunakan. Kemudian efek toksik pada ginjal dapat ditekan dengan pemberian bersama fluoxetinosin. Jadi di kombinasi pemberiannya dengan tujuan adalah untuk mengurangi efek samping. Kemudian untuk indikasinya sendiri, ya, amphotericin tadi diindikasikan pada terapi awal infeksi jamur yang mengancam kehidupan. Jadi infeksi jamur ini cukup rumit ya untuk pengobatannya, eh, bisa mengakibatkan kematian juga. Kemudian koksidiomicosis, infeksi jamur pada paru-paru, eh, contohnya karena aspergillosis dan candidiosis. Amphotericin merupakan drug of choice untuk blastomikosis ya, penyakit blastomikosis. Sebagai perhatian, selama pengobatan pasien harus dirawat di rumah sakit, monitoring ketat terkait dengan urinalisis, darah, dan kimia darah, misalnya kalium, magnesium, ureum, dan kreatinin, menjelang tercapainya dosis optimal. Bila terjadi insufisiensi ginjal, ya, maka terapi harus dihentikan. Obat yang kedua adalah flucytosine, mempunyai spektrum yang sempit, efektif untuk jenis penyakit cryptococcus, candidiasis, dan aspergillosis. Bila diberikan bersama amphotericin B, dia bersifat
supraaditif. Jadi fungsinya semakin kuat ya. Efek sampingnya, toksisitasnya lebih rendah dari amfoterisin B, dapat menimbulkan anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Ini berhubungan dengan darah ya, efek sampingnya. Kemudian tidak bersifat nefrotoksik jika dibandingkan dengan amfoterisin. Keamanan pada ibu hamil belum terbukti, jadi sebaiknya tidak digunakan untuk ibu hamil. Berikutnya ada imidazol dan triazol. Ini spektrumnya luas. Obatnya ada ketoconazol, miconazol, dan fluconazol, dan lain-lain. Banyak digunakan sebagai anti jamur yang bersifat sistemik. Voriconazol merupakan turunan baru, relatif baru, yang mempunyai toksisitas yang lebih rendah. Berikutnya anti jamur untuk infeksi dermatofit dan mukokutan. Yang pertama ada griseofulvin. Secara in vitro, griseofulvin efektif terhadap berbagai jenis jamur. Absorpsi melalui saluran cerna kurang baik. Efek samping dapat menyebabkan leukopenia dan granulositopenia. Posologi sediaannya berbentuk tablet dengan dosis 125 mg dan 500 mg. Anti jamur untuk infeksi dermatofit dan mukokutan yang lain ada imidazol dan triazol, tolnaftat, dan nystatin. Kemudian ada asam benzoat dan asam salisilat. Ini untuk obat luar ya. Atau asam benzoat dan asam salisilat ini ada di formula dari salep Whitfield ya, dengan perbandingan 2:1. Asam benzoat berfungsi sebagai fungistatik dan asam salisilatnya berfungsi sebagai keratolitik. Kemudian ada asam undesilenat dan haloprokin. Bagaimana pemakaian terapi itu sendiri terkait dengan obat-obat anti jamur. Untuk infeksi berat bisa digunakan golongan imidazol, kemudian lesi hiperkeratosis pada kuku digunakan anti jamur topikal dan zat keratolitik. Keratolitik ini maksudnya dia bisa melepaskan ya jamur yang ada di kulit ya, jadi menipiskan. Infeksi jamur dengan tanda radang hebat diobati dengan anti jamur ditambah dengan kortikosteroid. Kemudian pada tinea versicolor menggunakan selenium sulfit. Selanjutnya adalah antelmetik ya. Antelmetik ini adalah obat untuk memberantas atau mengurangi investasi cacing dalam lumen usus atau jaringan tubuh. Antelmetik versi lama itu memiliki kekurangan yaitu kurang aman dan kurang efektif. Sedangkan versi baru dia lebih aman dan efektif, tidak mengganggu ya, rasanya tidak mengganggu. Sebagian dapat diberikan melalui oral dengan dosis tunggal. Jenis infeksi cacing ada infeksi cacing tambang atau disebut ankylostomiosis, stomiasis, cacing kremi enterobiasis, cacing gelang askariasis, cacing pita thayiniasis, dan filaria atau biasa disebut juga dengan filariasis. Untuk pengobatannya,
bisa menggunakan dietil karbamazin, obat pilihan pertama untuk filariasis, dan dapat menghilangkan mikrofilaria W. bancrofti, B. malayi, loa-loa dari peredaran darah. Efek sampingnya untuk dietilkarbamazin relatif aman pada dosis terapi. Kemudian efek samping bisa timbul pusing, gangguan saluran cerna, dan sakit kepala. Reaksi alergi karena matinya parasit dan substansi yang dilepaskan oleh mikrofilaria yang hancur. Jadi terbunuhnya cacing tadi akan menimbulkan zat-zat yang bisa menimbulkan alergi ya, ini maksudnya. Sehingga kadang muncul reaksi alergi dari seseorang setelah mengkonsumsi obat tersebut. Jadi bukan karena obatnya, tapi karena cacingnya. Kemudian piperazin efektif terhadap bakteri Lumbricoides dan E. vermicularis. Mekanisme kerjanya memblokade respon otot cacing terhadap asetilkolin sehingga terjadi paralisis. Cacing mudah dikeluarkan oleh proses peristaltik usus dan keluar setelah 1-3 hari setelah terjadi pengobatan. Yang sering kita temui adalah pirantel pamuat. Ini umumnya untuk cacing kremi, cacing gelang, dan cacing tambang. Mekanisme kerjanya adalah terjadinya depolarisasi otot cacing dan meningkatkan frekuensi impuls. Cacing akan mati dalam keadaan spastis. Pirantel pamuat absorpsinya kurang baik, ekskresinya sebagian besar melalui tinja. Efek non-terapi, keluhan saluran cerna, timbul demam dan sakit kepala. Kontraindikasi pada wanita hamil usia kurang dari 2 tahun, pemberian bersama piperazin. Jadi ini harus dihindari ya. Wanita hamil mengkonsumsi pirantel pamuat atau anak di usia di bawah 2 tahun dan pemberian berbarengan dengan golongan piperazin. Ya, ini dihindari karena akan timbul kontraindikasi. Pirantel pamuat merupakan obat terpilih untuk askariasis, ankylostomiasis, enterobiasis, dan strongyloidiasis. Bentuk sediaannya ada yang berbentuk tablet dengan dosis 125 mg dan 250 mg. Atau dosis 10 mg per kilogram berat badan pada dosis tunggal. Selanjutnya yang kedua ada mebendazole. Mebendazole spektrum luas, obat terpilih untuk enterobiasis dan trichuriasis. Spektrumnya luas ya. Kemudian ada antiemetik lainnya, ada levamisol, niclosamid, niridazol, praziquantel, dan ivermectin, dan lain-lain. Ini adalah beberapa terapi pilihan terkait terjadinya infeksi. Drug of choice-nya ya, Ascaris lumbricoides bisa menggunakan albendazole, mebendazole, dan pirantel pamuat. Kemudian E. vermicularis menggunakan sama ya, albendazole, mebendazole, dan pirantel pamuat. Kemudian hookworms, albendazole, mebendazole, dan pirantel pamuat. Kemudian untuk trichuris trichura menggunakan mebendazole dan albendazole. Filaria menggunakan dietilkarbamazin. Cutaneous larva menggunakan thiabendazole topikal atau ivermectin, albendazole. Kemudian estercularis menggunakan ivermectin dan thiabendazole. Selanjutnya adalah antiprotozoa.
Amoebiasis entamoeba histolica akan terkontaminasi pada makanan dan minuman. Tanda dan gejala orang yang terkontaminasi adalah diare. Pengobatannya menggunakan metronidazole. Ya, contoh obatnya yang paten adalah Flagyl. Kemudian ada trichomoniasis. Penularan secara seksual, pengobatan menggunakan metronidazole atau Flagyl ya. Untuk Toxoplasma gondii. Ya, Toxoplasma ini juga banyak menyerang manusia melalui binatang ya. Adalah protozoa dengan penyebaran luas. Infeksi oleh T. gondii dapat menyebabkan terjadinya toxoplasmosis. Infeksi tersebut dapat terjadi pada hewan dan manusia. Kemudian infeksi penyebaran tergantung pada kelembapan, temperatur, dan kebiasaan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak atau kurang matang. Jadi bahayanya daging-daging yang tidak dimasak dengan baik itu mikrobiomnya akan terinduksi ke manusia ya. Untuk pengobatan dari toksoplasma, pasien dengan okular toksoplasmosis harus diobati selama 1 bulan dengan sulfadiazin dan pirimetamin. Kemudian preparat alternatif adalah kombinasi clindamycin dan pirimetamin. Di kombinasi obat golongan antibiotik itu dinilai lebih menguntungkan ya. Susunan pengobatan paling mutakhir mencakup pemberian pirimetamin dengan dosis awal 50 sampai 75 mg per hari ditambah sulfadiazin 4 sampai 6 gram per hari dalam dosis terbagi 4. Selain itu diberikan pula kalsium folin. Ini adalah slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk materi anti jamur kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.